Oke, saya sekarang kan mulai masuk ke 8 ini ya Bu, pelan-pelan ya. Saya akan mulai masuk ke 8 ini. Ini banyak Pak Bu, ini ilmunya banyak nih. Dipelajarinya rata-rata kalau mau cepet ya 2 hari ya. Tapi saya berharap dengan ini Bapak Ibu udah punya gambaran. Oke ya, pelan-pelan ya Bu ya. Satu manajemen resiko. Pak Bu, apa sih manajemen resiko? Nah, definisinya adalah serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, evaluasi terhadap resiko dalam SPBA. Contoh resiko, Bapak Ibu. Kalau resikonya apa saja yang harus Bapak Ibu hitung? Kalau di dalam Perpres 95 di bagian keamanan itu yang harus diamankan ada tiga sumber daya, yakni infrastruktur, aplikasi, ya Pak Bu, infrastruktur, aplikasi sama data dan informasi. Lalu Bapak Ibu menganalisis resiko itu peluangnya kayak apa? Jadi besarnya resiko sama dengan probability, kemungkinan kejadian itu terjadi kali dampak kalau kejadian itu terjadi beneran. Ya, contohnya Bapak Ibu tidak ingin servernya hilang atau rusak, tidak ingin servernya hilang. Maka skenarionya adalah tadi Bapak Ibu selalu lihat dua. Resiko terjadi manakala ada threat, ancaman, dan manakala ada vulnerability atau ada kerentanan. Jadi servernya akan hilang manakala ada threat, pencuri. Ya. Vulnerability yakni ada kerawanan, apa pintunya nggak dikunci, pintunya tipis gitu. Nah itu maka agar tidak terjadi resiko, biasanya skenario-nya adalah threat-nya dihilangin, vulnerability-nya ditutupin gitu, ketemu. Baik, sekarang manajemen kedua udah ya, manajemen resiko sudah tahu teknisnya ya, Pak Bu. Yang kedua manajemen keamanan informasi. Apa manajemen keamanan informasi? Adalah serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan, pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi. Nah, ini sudah diatur Bapak Ibu sekalian di Peraturan BSSN ya, Peraturan BSSN nomor 10 tahun 2019. Di dalam Perpres 95 dikatakan keamanan SPBA Bapak Ibu harus menjamin 3 hal. Data dan informasi, aplikasi SPBA, infrastruktur SPBA. Bapak Ibu harus menjamin 5 hal. Apa itu? Data, aplikasi, dan infrastruktur Bapak Ibu rahasia atau confidential. Apa itu rahasia? Rahasia itu gini, hanya boleh diakses oleh orang yang berhak, itu namanya rahasia. Utuh atau integrity. Apa itu gini? Bapak Ibu ngirim pesannya ada 10 kata. Ya, maka ketika kata dikirim sama kata diterima itu betul-betul 10. Tidak berkurang, tidak berlebih. Itu namanya utuh. Available, ketersediaan. Apa? Ketika data-data itu pengen atau tadi sumber daya pengen Bapak Ibu gunakan, itu Bapak Ibu bisa ngakses. Itu namanya available. Asli, akurat, authentication. Artinya apa? Benar, 10 kata Bapak Ibu kirim, 10 kata diterima. Tapi betul isinya itu betul-betul sama dengan kondisi di lapangan atau enggak? Ya, itu authentication. Kenirsangkalan. Kenirsangkalan itu apa? Kalau sudah terjadi transaksi, maka tidak bisa lagi disangkal bahwa dia yang melakukan. Gitu. Apa itu caranya? Nah, di dalam Perpres 95 sudah diterangin. Satu, confidentiality dilakukan. Lakukanlah confidentiality dengan Bapak Ibu mengklasifikasikan keamanan. Integrity, keutuhan dilakukan dengan pendeteksian modifikasi. Apa itu? Biasanya pakai enkripsi, deskripsi gitu ya, kriptografi. Availability itu dengan pakai cadangan. Cadangan itu apa? Server backup. Keakuratan dilakukan dengan verifikasi dan validasi. Nah, ini metode ini sudah ditetapkan di Perpres 95, Pak Bu. Kenirsangkalan dilakukan dengan tanda tangan digital, dengan sertifikat digital. Jadi dari itu semua sudah jelas ada amanah yang harus Bapak Ibu kerjakan dalam praktek manajemen keamanan SPB. 3 Bapak Bu, kita sudah manajemen resiko, manajemen keamanan informasi. Yang ketiga adalah manajemen data. Apa itu manajemen data? Manajemen data adalah serangkaian proses pengelolaan arsitektur data. Nah, ini dari arsitektur data dulu. Berarti Bapak Ibu harus bikin arsitektur data. Data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Tujuannya untuk membuat data itu akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat diakses. Untuk dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kalau manajemen data, ini pakai Perpres 39 2019, Satu Data Indonesia.
4 sekarang. 4, Pak Bu. Yang keempat dari 8 manajemen yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah manajemen aset TIK. Ya, manajemen aset TIK adalah perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Ini Pak Bu, kalau ITIL ngasih tahu gini, kalau manajemen aset harus kayak apa? Kalau Bapak Ibu kan biasanya udah SIMDA diisi gitu, ketik gitu kan. Nah, kalau di ITIL ngasih langkah-langkah seperti ini. Ada 5 langkah Pak Bu. Pertama adalah manajemen dan perencanaan. Jadi mulai di ruang lingkupnya service asset ya, and configuration SACM itu service asset configuration management. Jadi standarnya apa, mau pakai prosedur apa, toolnya apa itu ditentukan dulu. Pakai hardware-nya apa, software-nya apa. Habis itu lalu Bapak Ibu membuat identifikasi konfigurasi. Jadi ketika Bapak Ibu itu mau mengkodekan aset TIK, itu sebenarnya ada pilihan, Pak Bu. Ada pilihan. Ini contohnya gini. Bapak Ibu bisa dalam bentuk gelondongan. Ini contoh ya, kalau mau bikin kan contoh gelondongan kan gini. PC ini, misalnya saya kasih contoh PC ini, Pak Bu. Satu PC kayak gini. PC kayak gini nih, ini bisa aja Bapak Ibu kasih kode PC ini adalah PC 01. Itu bisa. Bisa aja. Tapi kelemahannya apa, Pak Bu? Kalau Bapak Ibu bikin pengodean PC yang isinya banyak itu, sak monitornya dan sak PC-nya dan dalamnya keyboardnya itu cuman kasih kode PC 01. Kelemahannya adalah kalau ada pencurian, ada orang yang mengubah spek di dalam komputer itu, Bapak Ibu tidak tahu. Kami pernah punya pengalaman itu ya. Jadi PC-nya ada, ya, tapi ternyata di dalamnya sudah diambil, Pak Bu. Memorinya diambil, hard disk-nya diambil gitu. Dan semua tidak ada datanya. Maka pilihan kedua, kalau Bapak Ibu dengan aplikasi, Bapak Ibu bisa bilang, jadi bukan cuma PC, PC-nya itu Bapak Ibu breakdown lagi menjadi di dalam PC itu, PC 01 ada monitor. Nah, monitornya dikasih kode monitor 01. Jadi monitor 01 PC 01, keyboard 01 PC 01, atau keyboard 02 PC 01, speaker 01 PC 01, ya, network card. Nah, dengan masing-masing tiap-tiap elemen ini ada speknya. Dan itu dimasukkan di dalam aplikasinya. Memang repot Pak Bu ya. Waduh, detail banget nih. Nah, ini memang kami bicara good practice Pak Bu ya, international. Jadi kalau good practice-nya detail itu ditulis sehingga kalau ada perubahan, ada change, maka ketahuan Pak Bu. Ketahuan gitu. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sekalian, jadi identifikasi konfigurasi, dikelompokkan bagaimana, ID-nya kayak apa gitu. Nah, biasanya bisa pakai kayak aplikasi seperti ini Pak Bu. Kayak aplikasi kayak gini nih. Ya, jadi ada aplikasi yang nanti bisa untuk nyimpen konfigurasi dari aplikasi CMS, Configuration Management System. Ya. Nah, nanti setiap data tadi ya, itu Bapak Ibu simpan di definitive management library ini. Jadi Bapak Ibu nyimpennya di satu tempat ya. Jadi semuanya kayak Bapak Ibu punya master itu masternya harus disimpan di satu drive atau server file. Terus kemudian semua dokumen ya dari rekanan itu Kominfo wajib punya kopinya, Pak Bu. Jadi kalau ada OPD bikin aplikasi, maka wajib di dalam perwali itu dikatakan wajib untuk menyerahkan dokumen source code dan dokumen manualnya kepada Kominfo. Nah, Kominfo harus nyimpen punya lemari besi untuk nyimpen semua dokumen-dokumen itu jadi satu. Tujuannya apa? Kalau sampai ada barang hilang atau software korup, Bapak Ibu bisa recovery lagi dan ada manualnya di sini. Gitu Pak Bu. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam IT Asset Management menurut ITIL. Jadi sesudah dikodekan, lalu dikontrol Pak Bu konfigurasinya, ya kalau ada perubahan-perubahan, kemudian ada pelaporan ya. Selalu kalau ada pelaporan tuh kalau dikasih stiker tadi Pak Bu, kalau pas rusak dikasih rusak sedang diperbaiki gitu. Terus kemudian minimal setahun sekali dilakukan verifikasi audit. Gitu Pak Bu. Ya, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah lakuin, tapi saya tahu ini sangat kompleks ya, tetapi insya Allah bisa pelan-pelan ditingkatkan Pak Bu. Baik, ini adalah manajemen aset. Kelima Pak Bu, dari 8, manajemen SDM.
Manajemen SDM biasanya dikerjakan oleh teman-teman dari BKD, ya BKD. Tetapi teman-teman dari Kominfo juga berkepentingan mengelola SDM-nya sendiri karena orang-orang IT ini kalau nggak pinter-pinter ngelolanya Pak Bu, oh nggak akan lama Pak Bu ya. Maka manajemen SDM ini perencanaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBA, memastikan ketersediaan dan kompetensi. Tujuannya menjamin keberlangsungan peningkatan mutu layanan dan itu akan diatur oleh Permenpan. Nanti besok ada seri sendiri tentang manajemen SDM, Mbak Bu. Menarik. Ada beberapa penelitian tentang manajemen IT di Pemda yang mungkin akan bisa kita share bareng juga. Baik, yang keenam dari 8 adalah manajemen pengetahuan atau bahasa Inggrisnya adalah knowledge management. Knowledge management ini adalah serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan alih pengetahuan dan teknologi. Ya, apa sih intinya apa sih gini? Intinya nih Pak Bu, intinya gini. Saya kasih contoh nih. Manajemen pengetahuan itu satu standar agar nanti Bapak Ibu bisa mengubah data menjadi wisdom, menjadi kebijakan, kebijaksanaan. Apa itu contohnya gini? Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau di dalam ITAL, Bapak Ibu harus bikin strategi, yakni membuat kebijakan-kebijakan peraturan, lalu melakukan transfer pengetahuan. Nah, caranya misalnya dengan Wikipedia, dengan webinar kayak gini rutin wajib. Lalu Bapak Ibu harus misalnya menerapkan remunerasi, kalau misalnya dia berbagi, maka dia akan dapat insentif dan lain-lain. Kemudian mengelola data tadi disimpan di satu tempat, namanya Service Knowledge Management System, kemudian menggunakan SKMS itu untuk laporan, untuk publikasi, untuk training, dan lain-lain. Nah, ini 4 aktivitas dalam manajemen pengetahuan menurut ITL. Ketujuh, manajemen perubahan. Dari 8, manajemen perubahan itu apa? Bahasa Inggrisnya change management, tapi ini beda Pak Bu ya. Change management di sini adalah proses untuk mendata kalau ada perubahan. Saya langsung aja di sini. Ini kayak gini Pak Bu. Yang sering terjadi, yang disebut perubahan itu begini, Bapak Ibu pengen ada kepala dinas ngakses e-budgeting, lalu dia bilang ke programmer di Dinkominfo, saya kok nggak seneng ya sama e-budgetingnya sekarang, tolong deh itu backgroundnya diganti warna biru. Lalu karena yang nelpon kepala dinas kepala Bapeda nelpon ke programmernya lalu ngubah backgroundnya menjadi biru. Lalu dinas keuangan atau tenaga kerja misalnya, dia bilang, tolong deh itu kok nggak ada feature laporan untuk tenaga kerja ya, tolong dibikinkan. Karena yang nelpon adalah kepala dinasnya, maka programnya bikin. Akhirnya karena semuanya nelpon langsung ke programmernya ganti, sampai akhirnya ketika programmernya ganti dengan programmer yang lain tidak tahu lagi siapa yang ganti, diganti apa, ruwet. Terus pokoknya tidak tahu lagi itu siapa yang ganti. Akhirnya itulah yang disebut dengan change, Bapak Ibu. Yang disebut dengan change itu perubahan hardware, perubahan software, ya itu namanya change. Nah, di dalam ITAL itu dibedakan Pak Bu. Ada namanya normal change, ada namanya standard change. Perubahan standar adalah perubahan yang memang sudah sering rutin ada. Contohnya misalnya, saya mau reset password, ya. Maka kalau ada reset password sudah ada SOP-nya, gampang, tidak perlu ngisi form. Tapi kalau tidak standar, maka harus ngisi form dulu Pak Bu, namanya RFC, Request for Change. Ya. Jadi perubahan apapun harus dengan permintaan ke service desk ditulis. Nah nanti akan ada pegawai atau pejabat yang mensetujui atau ada namanya Change Advisory Board. Ada forum yang menyetujui itu disetujui atau enggak. Gitu. Jadi tidak bisa programmer secara sepihak ganti sendiri, nambah sendiri, enggak boleh. Dia harus bekerja berdasarkan perintah ya dari atasan atau dari board tadi. Dan itu semuanya tertulis gitu ya, Pak Bu. Kalau perubahannya besar kayak ganti server dan lain-lain, harus ada change proposal, ada dokumen yang menghitung untung ruginya berapa seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu adalah manajemen layanan SPBA. Nah, manajemen layanan SPBA itu apa? Di dalam Perpres 95 dikatakan manajemen layanan SPBA adalah serangkaian proses pelayanan pengguna SPBA, pengoperasian layanan SPBA, dan pengelolaan aplikasi SPBA. Apa saja itu? Pelayanan SPBA itu menyangkut keluhan, gangguan, masalah permintaan perubahan, pengoperasian menyangkut pendayagunaan pembelian infrastruktur aplikasi,
pengelolaan menyangkut pembangunan dan pengembangan aplikasi, ya, yang itu nanti akan diatur dengan Permen Kominfo. Nah, Bapak Ibu, intinya apa sih? Intinya layanan SPBE itu kayak gini. ITAL sudah ngasih tahu Bapak, ini ITAL ya, bahwa Departemen IT yang baik atau Dinkominfo yang baik, ya, itu kalau menurut ITAL ya Bapak, seharusnya dia punya service desk. Service desk. Nah, service desk ini kalau di Kota Surabaya namanya seksi layanan. Ada seksi layanan. Seksi layanan itu di service desk ini. Nah, seksi layanan ini yang bertanggung jawab untuk menerima keluhan-keluhan laporan masalah IT ya, dari OPD, dari instansi pemerintah atau masyarakat. Dia yang menerima. Jadi semua apapun termasuk kayak permintaan perubahan tadi harus masuk ke service desk. Sehingga teman-teman di bagian technical aplikasi dia nggak pusing. Ya, dia hanya menerima dari service desk. Kalau ada problem, maka nomor satu service desk nyelesain dulu. Gitu ya. Kalau tidak bisa baru eskalasi ke bagian infrastruktur, ke bagian aplikasi gitu ya. Kayak gini. Gitu Pak Bu. Nanti kita bisa cerita. Nah, apa yang harus dikerjakan? Pelayanan pengguna SPBE tadi dikerjakan dengan ini Pak Bu. Ada 5 proses dalam ITAL. Namanya event management, incident management, problem management, request fulfillment, access management. Pengoperasian layanan SPBE itu dikerjakan dengan namanya dalam ITAL IT Operation Management. Pengelolaan aplikasi SPBE itu dikerjakan dengan proses namanya Release and Deployment Management. Di dalam ITAL, ke-7 proses itu sudah ada SOP-nya.